Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami sudah siap untuk diberkati dan dilawat oleh firman-Mu. Hati kami terbuka untuk firman-Mu Tuhan. Hati kami siap untuk dijamah oleh kuasa-Mu, karena Roh Kudus-Mu ada di sini. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, dibesarkanlah nama-Mu. Sebab Engkau Raja yang agung, Raja yang perkasa, Raja yang luar biasa, bahkan Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya sekali lagi, sekarang ini, lawatan Allah yang dahsyat akan terjadi lagi. Kuasa mujizat Allah akan nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, yang sakit akan disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang tertawan dibebaskan, yang teraniaya dimerdekakan, yang berbeban berat bebannya diangkat Tuhan, di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siapkan hati kami Tuhan. Hati kami menjadi tanah yang subur untuk menerima bibit ilahi, yaitu firman Allah, di dalam nama Yesus. Syukur Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa roh kegelapan, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan yang mau mengganggu kami mendengarkan sabda Allah, roh yang mau mencuri firman Allah, roh yang mau mengganggu pemberitaan firman Allah, segala roh iblis, kami usir Engkau, kami perintahkan Engkau beranjak dari tempat ini. Angkat kakimu setan dari tempat ini, tinggalkan kami semuanya, pergi Engkau jauh-jauh, di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami pergi Engkau dalam nama Yesus. Aku perintahkan Kau pergi dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Kuasa penyakit dihancurkan dalam nama Yesus. Kuasa setan, kuasa kegelapan dihancurkan dalam nama Yesus, demi nama Yesus.
dalam nama Yesus. Dan darah Yesus membentengi kami semuanya, dan hanya Roh Allah yang berdaulat di tengah kami di tempat ini. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada kelepasan di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami dilayakkan lagi untuk dilawat oleh firman Allah yang luar biasa, dan dilawat oleh kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu dari kekal selama-lamanya sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara silakan duduk semuanya. Tuhan Yesus memberkati semua umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara adalah biji matanya Tuhan. Amin. Saudara adalah harta kesayangan bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dan menyelamatkan saudara. Saudara dibayar bukan dengan emas dan uang ataupun perak, tetapi saudara dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Yesus, darah anak domba Allah, saudara. Haleluya. Pantas kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Di sorga banyak rumah Bapa. Amin. Dan di sana sudah Tuhan sediakan rumah bagi kita. Saudara, kita ini hanya pendatang di dunia ini. Kapan kita kembali, rumah sudah disiapkan Tuhan di sorga bagi saudara dan bagi saya. Inilah yang membuat kita bersukacita senantiasa. Karena keselamatan itu sudah menjadi milik kita. Sorga sudah milik kita, saudara. Kamu adalah warga kerajaan sorga, kata firman Tuhan. Kita ini adalah warga kerajaan sorga yang sementara masih ada di bumi ini, yang kelak kita akan kembali ke sana. Saudara yang kasih, kalau seorang turis datang ke Indonesia, mereka saudara hanya sementara di Indonesia, tapi habis masanya dia akan kembali ke negara asalnya. Itulah turis. Nah saudara pendatang, kita juga pendatang di muka bumi ini. Nah kita akan kembali ke tempat asal kita, yaitu surga yang kekal. Saudara, di dalam menjalani hidup selagi kita masih hidup ini, kita sangat perlu kuasa Tuhan untuk melengkapi diri kita, supaya kita bisa bertahan terus sampai kesudahannya, sampai pada Tuhan Yesus datang memanggil kita dan kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Jadi kuasa Tuhan Yesus sangat perlu bagi kita, bagi saudara, bagi saya, supaya kita bisa diperlengkapi saudara di dalam mengarungi kehidupan di dalam lautan dunia yang bebas, yang luas ini, saudara. Amin. Amin. Supaya ketika ada pun tantangan, kita dapat bertahan, kita dapat berdiri teguh, saudara, hingga kita bisa berjalan terus. Saudara ingat 3 perempuan yang mau pergi ke kubur Tuhan Yesus. Mereka berjalan terus, walaupun ketika di perjalanan ada tantangan, ada timbul kekhawatiran di pikiran mereka, karena mengingat batu pintu kubur yang begitu besar. Itu lambang persoalan juga di dalam kehidupan saudara. Ketika ada persoalan yang membuat pikiran saudara khawatir, tetapi yakini terus pada Tuhan dan maju terus berjalan. Amin. Sehingga saudara akan melihat dari dekat bahwa pintu yang menutup itu sudah terguling, saudara. Saudara jalani saja bersama Tuhan, nanti Tuhan Yesus yang urus, Tuhan Yesus yang kerjakan. Kita hanya percaya dan melangkah terus, saudara. Saudara yang kasih di kebahagiaan muda-mudi kemarin, saya sudah sampaikan bagaimana saudara Sadrak, Mesak, Abednego yang harus mendapat tantangan untuk dilempar ke dalam api perapi-apian yang sangat besar menyala. Mereka harus mendapat tantangan dilempar ke dalam api, tetapi mereka jalani terus. Mereka pegang kuasa Tuhan. Mereka memandang kepada kuasa Tuhan.
bahwa kuasa Tuhan sanggup melindungi mereka dari mara bahaya. Kuasa Tuhan sanggup melindungi mereka dari perapi-apian yang begitu menyala-nyala. Saudara, apa yang terjadi? Mereka beriman dan berjalan terus, percaya terus kuasa Tuhan. Dan ketika mereka dilempar pun ke dalam api, saudara, mereka tidak terbakar sehelai rambutnya pun, bajunya pun tidak ada yang terbakar, karena ada kuasa Tuhan yang melindungi mereka, karena ada kuasa Tuhan yang memelihara mereka. Saudara, kita akan melihat firman Allah yang sangat luar biasa ini saudara hari ini, bahwasanya kuasa Tuhan Yesus dulu, sekarang dan selamanya tetap sama, tidak pernah berubah. Amin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego boleh diselamatkan Tuhan dari perapi-apian yang menyala, kita pun saudara, kuasa Tuhan tidak berubah sampai sekarang. Kuasa Tuhan masih bisa memelihara kita dari mara bahaya. Haleluya. Saudara tidak perlu khawatir, karena ada kuasa Tuhan bersama saudara. Saudara tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Apapun yang saudara hadapi, saudara ingat Tuhan Allah kita, Allah yang maha besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara untuk saudara. Apakah yang tidak bisa dilakukan Allah bagi saudara untuk menolong saudara, untuk membuat saudara harus khawatir? Apakah yang tidak sanggup dilakukan Allah untuk membantu menolong saudara sehingga saudara harus khawatir? Saudara, Hagar juga punya anak Ismail yang akan mati karena kehausan di padang pasir karena tidak ada air. Tuhan Allah bisa datang menolong Hagar sehingga memberikan air di padang pasir. Air bisa Tuhan buat di padang pasir. Amen. Apakah yang membuat kita harus khawatir? Saya pikir tidak ada, saudara. Karena Allah jauh lebih besar dari segala kekhawatiran kita. Allah kita lebih besar dari segala apa yang membuat kita khawatir. Kita perlu pegang kuasa Allah. Kita perlu pegang, saudara, mendengar firman Allah yang buatnya mudah-mudi kemarin, saudara. Elia bisa menahan hujan 3,5 tahun dengan kuasa Allah. Elia bisa berani berbicara di hadapan Raja Ahab, seolah-olah Raja Elia memegang kendali dari seluruhnya. Dia berkata kepada Raja Ahab, hujan tidak akan pernah bisa turun kecuali aku yang mengatakannya. Karena Elia menyadari ada kuasa Allah yang luar biasa dalam dia, kuasa Allah yang supranatural, kuasa Allah yang menaklukkan alam. Itulah kuasa Allah kita, saudara. Kuasa Tuhan itu kuasa yang sanggup menaklukkan alam. Hukum alam, kalau besi dimasukkan ke dalam air, besi itu akan tenggelam. Tapi dengan kuasa Tuhan, maka kapak bisa mengapung. Haleluya, dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus pantas diberikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Karena Tuhan Yesus kita luar biasa, saudara. Hukum alam, kalau ditaruh besi ke dalam air, besi akan tenggelam. Tetapi hukum Tuhan menaklukkan hukum Allah. Besi mata kapak timbul mengapung ketika dilemparkan kuasa Tuhan kepadanya, saudara. Tidak ada yang mustahil. Bahkan semuanya terlalu gampang. Terlalu gampang. Apa yang perlu kita khawatirkan? Penyakit saudara pun bisa hancur oleh kuasa Tuhan. Beban-beban saudara bisa diangkat oleh kuasa Tuhan. Besi saja bisa diangkat dari air mengapung. Apa yang perlu kita khawatirkan, saudara, dalam hidup ini? Saudara yang kasih, penuh terus dengan kuasa Tuhan. Amin. Penuh terus, rindukan terus kuasa Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti untuk merindukan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan Allah kita masih bekerja sampai sekarang. Kuasanya belum pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Saudara, kuasa itu masih tetap bekerja. Itu yang mau kita lihat hari ini, saudara. Mungkin banyak orang berkata, itu kan dulu terjadi, kalau sekarang sondelai. Kalau sekarang tidak terjadi lagi. Mungkin banyak orang berkata seperti itu. Tapi kita tetap percaya kepada kuasa Tuhan.
Amin. Kuasa Tuhan Yesus dulu dan sampai sekarang masih tetap sama. Kalau kuasa Allah dulu bisa menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara, yang dilempar dalam perapian, kuasa yang sama masih tetap bisa Tuhan lakukan sampai sekarang. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Daniel, Perjanjian Lama, Daniel pasal 3. Kita akan membaca ayat yang ke-24, 25, dan 26 saja. Haleluya. Siapkan hati saudara dijamah oleh Tuhan sekarang. Lawatan Allah sangat dahsyat hari ini akan terjadi. Saudara akan bisa diangkat oleh kuasa Tuhan. Kalau besi yang di dalam air mata kapak bisa diangkat Tuhan, saudara pun bisa diangkat Tuhan. Saudara ingat Filipus habis membaptis sida-sida, jadi angkat Tuhan, diterbangkan ke Asdod. Saudara jangan takut. Kalau saudara jangan kuasa Tuhan terlempar, jangan takut. Kuasa Tuhan tidak pernah mendatangkan celaka. Amin. Sering sekali saudara terlempar jangan kuasa Tuhan karena strom kuasa Tuhan sangat tinggi. Strom kuasa Tuhan sangat tinggi, lebih tinggi dari tegangan listrik ini. Ketika kuasa Tuhan menyentuh saudara, saudara bisa terlempar, tapi tidak akan mendatangkan celaka bagi saudara. Amin. Amin. Haleluya. Saudara siapkan hati saudara. Roh Kudus saudara di sini datang. Oh, haleluya. Praise the Lord. Holy Spirit, Lord, welcome in this place. Haleluya. Selamat datang di sini. Mari kita baca saudara. Daniel pasal 3 ayat 24, 25, 26. Sama-sama kita baca. Perhatikan ayat-ayat firman ini saudara. Saudara mendapatkan sesuatu yang luar biasa disingkapkan dari ayat ini. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Saudara berkasih, raja yang memerintahkan untuk melemparkan mereka bertiga ke dalam api. Tapi raja pun bisa bingung akan kuasa Allah. Dia heran-heran dengan kuasa Allah karena dia melihat di dalam api itu yang dia tahu 3 orang dilempar, tetapi yang dia lihat di dalam api ada 4 orang. Dan dia melihat satu di antaranya berpakaian putih yang berkilau seperti malaikat. Dan memang karena malaikat yang Tuhan utus untuk masuk ke dalam api itu. Saudara tahu kuasa Tuhan sanggup mengubah panasnya api yang begitu menyala-nyala menjadi air sejuk yang turun dari surga. Saudara, kenapa saya katakan begitu? Karena Sadrak, Mesak, Abednego mereka aman-aman dan bermain-main dalam api. Raja melihat mereka berjalan-jalan bermain-main, saudara, di dalam perapian yang menyala-nyala. Karena kuasa Tuhan sudah mengubah api yang menyala-nyala menjadi air yang sejuk. Amen. Mereka rasakan, saudara, apa yang tidak mungkin, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amen. Segala sesuatunya bisa menjadi mungkin. Api yang panas pun
bisa Tuhan ubah menjadi air yang sejuk. Saat dia berjalan-jalan di dalam api, raja menyaksikannya. Alkitab saya menuliskan raja yang melihatnya. Raja itu sendiri yang menyuruh mereka dilempar dalam api, dan raja itu yang melihat di dalam perapian itu bahwa mereka berjalan-jalan di dalam api. Sama seperti kalau saudara pergi ke hipermarket, jalan-jalan santai-santai, mereka jalan dalam api. Saudara, tidak ada yang tidak sanggup dilakukan oleh Tuhan Allah kita. Amin. Saudara, tidak ada yang mustahil. Bahkan semuanya terlalu gampang. Terlalu gampang mengubah api menjadi rasanya sejuk seperti air. Bisa Tuhan lakukan. Saudara ingat Elisa ketika dia di Jeriko melemparkan kuasa Tuhan di air di Jeriko. Air itu sering membuat keguguran bayi. Tapi ketika Elisa melemparkan kuasa Tuhan ke dalam air itu, Alkitab saya menuliskan air itu berubah menjadi air yang sehat sampai hari ini. Air yang mendatangkan penyakit pun bisa diubah oleh kuasa Tuhan menjadi air yang sehat. Karena tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Saudara yang kasih, di sini dikatakan raja bertanya di ayat 24. Kemudian terkejutlah raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka, benar saja. Memang 3 orang. Emangnya ada apa? Saudara, raja belum beritahukan pada menteri apa yang terjadi di dalam api. Dia mau memastikan, benar kan 3 orang kan? Iya, kenapa raja? Betul 3 orang. Lalu kenapa saya melihat ada 4 orang? Rajanya ketakutan. Raja itu seorang yang pemberani. Sebenarnya seorang raja, seorang pemberani. Tapi hari itu dia timbul ketakutan yang begitu besar. Karena dia lihat di dalam perapian ada 4 orang, padahal yang dilempar ada 3 orang. Raja ketakutan, saudara. Siapa yang tidak heran dengan kuasa Allah? Kalau Allah berjalan, bukit pun gemetar. Kalau kuasa Tuhan turun, besi penjara Paulus pun goyah. Siapa yang tidak heran terhadap kuasa Allah? Ketika Yesus menenangkan gelombang laut, saudara, gelombang danau, saudara, apa yang dikatakan? Teduhlah, diam dan tenanglah. Lalu tenanglah gelombang itu. Heran semuanya murid-murid. Nah, ini orang apa? Sampai danau dan angin bisa taat sama dia. Burung gagak saja bisa taat sama Tuhan. Tuhan bilang, Opi antar makanan kepada hamba, roti dan daging. Datang. Burung pun taat. Dia terbang diantar. Pengen burung gagak antar berkat suruh Tuhan bagi saudara, beriman seperti Elia. Amin. Iya. Tidak ada yang mustahil. Amin. Sering sekali ketika kita dalam kekurangan, banyak sekali cara Tuhan datang mengirim berkat. Tiba-tiba kita kaget, berkat sudah tiba. Dia bilang, wah, ini saya berkat untukmu dari Tuhan. Lalu kita mengatakan mudah-mudahan, selamat datang berkat Tuhan, masuklah. Wah, jelas dong, saudara ya. Disambut dengan sukacita. Hidup dalam Tuhan, kita perlu sukacita karena ada kuasa Tuhan yang memelihara kita. Amin. Amin. Saudara baik kasih, tidak ada yang perlu saudara khawatirkan dalam hidup ini. Ada kuasa Tuhan yang memelihara saudara. Ada kuasa Tuhan. Saudara kalau masih merasa begitu kurang kuasa Tuhan dalam diri saudara, rindukan terus kuasa Tuhan. Terus buka hati saudara rindu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu Tuhan kuasa-Mu. Penuhi aku Tuhan, penuhi Tuhan. Aku rindu Tuhan, aku rindu Tuhan. Penuhi Tuhan, jamah Tuhan, laulah Tuhan. Sering sekali saudara harus rebut.
Karena dijawab oleh kuasa Tuhan, saudara tidak perlu takut. Kalau dijawab oleh kuasa Tuhan, saudara sampai lemah karena tidak tahan saudara berdiri. Karena memang tidak ada yang dapat berdiri di hadapan air Allah. Musa saja tidak berani mendekat ke api di semak-semak itu, saudara. Tuhan bilang, kasutmu pun gak bisa kau bawa masuk di sini. Saudara, jangan heran kalau saudara sampai membaca kuasa Tuhan. Mujizat itu nyata di depan mata saudara. Amin. Kemudian di ayat 25 dikatakan, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Berjalan dengan bebas, bukan berjalan dengan ketakutan dan sambil kepanasan, bukan. Tapi mereka berjalan dengan bebas, padahal di dalam api. Karena Tuhan sudah mengubah kepanasan api itu menjadi kesejukan air yang dari surga. Amin. Saudara mau dijamah dan dialiri oleh air surgawi hari ini, saudara buka hati saudara. Air itu tercurah seperti air terjun dari surga sampai sekarang. Itulah kuasa Allah. Saudara, siapa saja bisa mendapatkan air itu. Saudara cukup datang kepada air itu dan buka hati saudara. Aku mau Tuhan air dari surga. Aku mau Tuhan penuhi aku Tuhan. Aku mau, aku haus Tuhan. Aku rindu, aku lapar Tuhan. Saudara hanya merindukannya. Kuasa air terjun itu akan meluap kepada saudara. Saudara sering sekali tidak tahan berdiri, harus rebah karena air terjun itu dari surga sangat besar, ditumpahkan Tuhan, saudara. Sehingga saudara nggak sanggup berdiri. Sering sekali saudara harus rebah, dilawat dan dijamah oleh kuasa Tuhan. Amin. Iya. Kemudian ayat 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah mereka bertiga. Saudaraku yang kasih, raja itu sendiri yang memerintahkan untuk melemparkan ke dalam perapi-apian itu. Dan raja itu juga Tuhan buat untuk menyuruh mereka keluar, supaya raja itu dipermalukan oleh ketidaktaatannya kepada Allah, supaya dia mengenal bahwa Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Semua raja tunduk di bawah kuasanya karena dia raja segala raja. Amin. Daniel, beberapa hari yang lalu kita dengar saudara bahwa Daniel dilempar ke gua singa. Yang menyuruh dan membuat jalannya sehingga Daniel dilempar ke gua singa adalah Raja Darius. Tetapi itu juga yang Tuhan buat untuk menyuruh mengeluarkan Daniel dari gua singa. Karena kuasa Tuhan yang luar biasa pada Daniel. Alkitab mengatakan ada roh yang luar biasa pada Daniel, dan roh yang ada pada Daniel, roh itu juga yang ada pada saudara. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kasih, orang yang menyuruh dan membuat Daniel dilempar ke gua singa, akhirnya mereka disuruh raja dimasukkan ke dalam gua singa untuk menggantikan Daniel yang tidak bisa dirobek-robek oleh singa. Karena singa yang sudah lapar kelaparan harus mendapat makanan pada saat itu, tapi Daniel harus dikeluarkan. Berarti harus ada yang masuk. Orang yang membuat Daniel masuk tadi itu yang jadi masuk bersama istri dan anak-anaknya, dilemparkan ke dalam gua singa. Itulah kelebihan kita sebagai anak Tuhan. Amin. Kita dilindungi, kita dihindari, dihindarkan dari
malapetaka, saudara. Oleh kuasa Tuhan kita dipelihara, Daniel dikeluarkan dari gua singa, dan orang yang iri kepada Daniel, mereka yang masuk menggantikannya, dan mereka yang dirobek-robek oleh singa itu sudah sampai mati, saudara. Karena ada kuasa Tuhan yang melindungi anak Tuhan, ada kuasa Tuhan melindungi saudara. Saudara perlu terus dengan kuasa Tuhan. Saudara rindukan terus kuasa Tuhan. Saudara tidak ada yang perlu saudara khawatirkan. Apakah yang tidak bisa dilakukan Tuhan bagi saudara? Segalanya mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatunya dapat dilakukan Tuhan bagi saudara untuk menolong saudara. Penyakitmu yang sudah sangat parah pun Tuhan masih punya kuasa menolong saudara. Tuhan masih punya kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus sanggup melakukan segalanya. Saudaraku yang terkasih, haleluya, praise the Lord. Holy Spirit, Lord. Oh, mengalirlah bersama dengan urapan. Saya merasakan ada perasaan aliran roh yang luar biasa. Saudara sudah berdiri, sudah, haleluya. Buka hati saudara. Saya merasakan roh sudah bergerak. Jangan saudara berjalan lagi. Saudara siapkan saudara. Roh sudah mengalir. Roh sudah bergerak. Haleluya. 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 Ayo lagi saudara rasakan saudara. Buka hati saudara. Bukan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir. Terima kasih. Ambil
Haleluya.